Teman-teman, saya mau kasih tahu bahwa ekonomi Indonesia tidak akan membaik dalam waktu singkat. Ya, bahkan saya rasa sebelum membaik, dia akan makin memburuk dulu ini. Bukan hoax dari Alvin Lim, teman-teman. Ini dari berita di media-media dan kata Ketua DPR Komisi 11. Halo teman-teman, kembali dengan saya Alvin Lim di acara Quotient TV. Teman-teman, kalau sebelumnya saya sudah banyak membahas tentang cerdas hukum, sekarang saya mau membahas tentang cerdas keuangan, teman-teman ya. Teman-teman yang mungkin sering mengikuti podcast saya, pasti sudah tahu sebelumnya saya sudah bilang Indonesia sedang dalam posisi resesi. Saat saya podcast terakhir tentang keuangan, IHSG waktu itu di 7.300 teman-teman, sekarang udah di 7.100 ya. Jadi kalau kita lihat per hari ini Indonesia IHSG ya, bursa sahamnya mengalami penurunan kembali teman-teman ya. Jadi ini kalau saya lihat dari berita IHSG di 7.140 ya, minus 39 poin. Dan bagi yang mengharapkan IHSG akan naik dalam waktu singkat, saya rasa ini sedang menuju ke 52 weeks low-nya teman-teman ya. Teman-teman, saya mau kasih tahu bahwa ekonomi Indonesia tidak akan membaik dalam waktu singkat. Ya, bahkan saya rasa sebelum membaik, dia akan makin memburuk dulu ini. Ya, jadi teman-teman agar bersiap-siap. Saya bacakan ini teman-teman, ada berita ya, kalau kita lihat di Lambe Turah dan di beberapa media online lainnya, berjudul rugi, Pizza Hut tutup 20 gerai dan pangkas 370 karyawan. Ya, ini salah satu brand aja nih Pizza Hut ya, udah tutup 20 toko dan dia pangkas 371 karyawan, berarti pengangguran akan makin banyak teman-teman. Dan ini bukan hanya Pizza Hut ya, Kentucky Fried Chicken hal yang sama, juga mengalami kerugian dan mereka tutup gerai dan pecat banyak karyawannya mereka. Hal yang sama dengan Ace Hardware ya, Ace Hardware pun juga tutup, dia punya toko, banyak tokonya dia yang ditutup teman-teman ya. Apa ini artinya? Artinya teman-teman, kalau mereka tutup, ya berarti mereka mengalami kerugian. Dan kalau mereka tutup di situ dan dia pecat karyawan, berarti pengangguran di Indonesia atau unemployment itu pastinya akan meningkat, teman-teman ya. Nah, seharusnya pemerintah itu memberikan stimulus ya, kalau di luar negeri itu kalau terjadi yang namanya pelambatan ekonomi itu dikasih stimulus teman-teman ya, semacam bantuan ya, semacam bantuan dari pemerintah. Kalau di Amerika itu dikasih yang namanya tax refund teman-teman. Jadi kalau ekonomi yang sedang soft-soft kayak begini nih, kalau di luar negeri di Amerika itu setiap warga negara dikasih cek teman-teman. Untuk apa? Untuk dia dapat duit dan uang itu bisa digunakan untuk spending ya. Karena yang paling menakutkan adalah nantinya turunnya consumer spending. Teman-teman tahu consumer spending? Consumer itu konsumen, spending itu pengeluaran ya. Jadi orang nanti akan mengurangi porsi mereka untuk belanja. Itu yang paling menakutkan. Kenapa? Karena kalau bagi mereka yang tahu ekonomi 101 ya, GDP itu atau Gross Domestic Product ya, atau APBN itu berasal dari consumer spending plus government spending, plus investment, plus export, minus import, teman-teman ya. Itu rule atau hukum ekonomi 101, teman-teman ya. Patut untuk kita ketahui. Sehingga kalau consumer spending naik,
maka GDP itu akan naik, ya gross domestic product-nya itu akan naik, teman-teman. Ya, kalau kita lihat sekarang government spending menurun. Kenapa government spending menurun? Karena koruptor-koruptor takut kalau dia spending itu nanti terjadilah kerugian negara, teman-teman, ya. Karena salah satu unsur tipikor itu kerugian negara, adanya kerugian. Dan spending itu, pengeluaran itu meningkatkan faktor expenses, jadi mengurangi laba atau menaikkan tingkat kerugian, teman-teman, ya. Kedua, dengan banyaknya pengangguran, orang juga makin ngepres, ya, makin istilahnya menarik ikat pinggang, teman-teman, supaya mereka tuh tidak spending uang, tidak belanja terlalu banyak. Bahkan sekarang muncul ajakan-ajakan, kalau teman lihat di Twitter maupun di media-media, ya, sebagai bentuk protes terhadap kenaikan PPN dari 11% ke 12%, mereka tuh ngajak untuk supaya rame-rame mengurangi spending, ya. Ini akan berdampak sangat buruk terhadap perekonomian negara, teman-teman, ya. Ini yang sangat bahaya. Jadi bukannya diberikan keringanan pajak atau dikasih stimulus, malah pajak dinaikin, ya. Ini kalau menurut saya dari sisi ekonomi, ya, dari sisi hukum ekonomi adalah hal yang sangat salah, teman-teman, ya. Ini akan sangat lebih merusak Indonesia. Jadi kalau GDP itu berkurang apa? Ya, si Prabowo ini, Presiden Prabowo pengen banget dalam waktu 5 tahun itu pertumbuhan ekonomi akan mencapai 8%. Kalau consumer spending-nya berturun, government spending-nya turun di situ, bukannya nanti APBN atau GDP bisa tumbuh 8%, teman-teman. Ekonomi bukannya akan tumbuh, malah akan turun, ya. Nah, untuk menambah bahayanya situasi, kita lihat indikator lain lagi, teman-teman, ya, yaitu US dollar. Ya, US dollar ini adalah nilai tukar uang antara Indonesia dengan US dollar. Kita lihat, teman-teman, ya, berdasarkan kurs hari ini, kalau saya ambil gampangnya, ambil panin, ya, kita ambil kurs US dollar, ini hari ini, teman-teman, kurs US dollar di panin ini, beli 15.919, jual 15.937. Jadi udah 15.937, ya, cuma 60 poin away dari 16.000, teman-teman. Bentar lagi akan tembus 16.000, ya. Dan apakah dia akan stop ketika tembus 16.000? Tidak. Ya, prediksi saya dia akan naik di atas 16.000 dan akan menyentuh 17.000 lagi nantinya, teman-teman, ya. Nah, kenaikan US dollar tentu saja membawa dampak yang buruk bagi Indonesia pula. Kenapa? Ya kan, hutang luar negeri, apalagi Indonesia misalnya hutangnya itu banyak dalam USD, ya, otomatis nilai hutangnya juga akan bertambah Indonesia. Nah, dengan lebih banyaknya hutang memperlambat pertumbuhan ekonomi, teman-teman. Juga dengan bertambahnya US dollar, harga barang itu nanti akan makin mahal, ya. Sebenarnya bukan harga barang makin mahal, teman-teman, karena nilai rupiahnya turun. Ya, jadi kayak kita beli dolar sekarang, beli dolar lebih mahal, ya toh. Jadi kalau kita beli barang-barang luar, barang-barang import, ya kan, otomatis yang tadinya lebih murah nanti jadi lebih mahal karena di pricing-nya ini menggunakan US dollar kebanyakan barang-barang, ya, termasuk minyak. Jadi kalau dolar naik, ya, harga minyak naik, tentu harga bahan bakar atau bahan baku akan naik, teman-teman, ya.
Karena misalnya kita bilang apa, kayu. Harga kayu akan naik. Kenapa? Karena untuk transportnya itu, transportasinya pakai minyak. Harga minyak naik berarti biaya transportasi naik. Kalau biaya transportasi naik, nanti produk jualan dari toko itu pasti dia naikin. Ya, ini bahayanya teman-teman. Udah dinaikin produk toko, plus teman-teman ya, plus apa? Plus pajaknya naik, PPN-nya. Ya, jadi ini harga barang dalam waktu dekat ini akan makin naik, atau yang namanya inflasi. Ya, naiknya harga barang, turunnya nilai uang. Dan kalau kita lihat teman-teman ya, kalau inflasinya makin tinggi, nanti ke depannya inflasinya makin tinggi, otomatis misalnya orang gajinya 5 juta, tadinya bisa beli barang yang 5 juta, sekarang barang yang 5 juta itu harganya udah bukan 5 juta misalnya, udah 6 juta. Jadi otomatis dia sudah nggak bisa beli barang sebanyak yang sebelumnya teman-teman ya. Jadi ini kita lihat perlambatan. Nah, lalu pertanyaan orang-orang, oh ya Vin, gue udah tahu kalau kayak begitu, ya kan, itu baca di koran ada. Tinggal bagaimana sih sebenarnya kita menindaklanjuti ya. Harusnya ini menjadi PR bagi pemerintah, teman-teman ya, melakukan kebijakan-kebijakan. Tapi kebijakan-kebijakan dilakukan ini bukannya membantu masyarakat luas, tapi sebagian besar ini hanya membantu masyarakat menengah ke atas dan masyarakat kaya yang konglomerat. Ya, aduh, Alvin ngomong kayak gitu, fitnah apa lagi nih katanya? Bukan fitnah teman-teman ya. Jadi kalau kita baca di media hari ini ya teman-teman, ini kita googling aja, ada berita tentang RUU Tax Amnesty teman-teman. Jadi sedang dirancang ya RUU Tax Amnesty ini untuk masuk Prolegnas 2025 ya. Ini saya bacakan beritanya nih di CNN Indonesia teman-teman ya. DPR buka alasan RUU Tax Amnesty masuk Prolegnas 2025. DPR menyetujui RUU tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang amnesti pajak masuk ke Prolegnas 2005. Lantas apa alasannya? Ketua Komisi 11 Misbakun mengungkapkan inisiatifnya memasukkan setelah Balik mendadak memasukkan RUU tersebut dalam long list, dibilang di sini. Misbakun menekankan sektor yang diberikan pengampunan akan dibicarakan terlebih dahulu dengan pemerintah tahun depan. Sektor apa saja, meliputi perlindungan apa saja, sektor apa saja nanti dibicarakan. Ya, mengingat ini ada pemerintah baru di Presiden Prabowo Subianto, karenanya nggak masalah jika pemerintah baru kembali menggelar program yang sempat dijanjikan, dibilang di sini ya. Oke, teman-teman, jadi kita lihat ya, bukan hoax dari Alvin Lim, teman-teman. Ini dari berita di media-media dan kata Ketua DPR Komisi 11. Teman-teman, apa arti RUU Tax Amnesty? Kalau kita lihat, Tax Amnesty ini dijalankan bukan yang sekali ya, udah beberapa kali teman-teman. Kalau nggak salah minimal 3-4 kali itu. Ya, terus apa gunanya Tax Amnesty kalau dilakukan berulang-ulang? Orang berpikir ya, misalnya ya, saya pengemplang pajak. Tadinya saya mau Tax Amnesty tahun ini, terus tapi saya pikir, ngapain? Nanti tahun depan, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun dari sekarang ada lagi. Udahlah, kucing-kucingan dulu aja lah, gitu kan. Jadi menimbulkan ya semacam ketidakdisiplinan teman-teman. Karena orang berpikir, gua bohong lagi aja di pajak gua, nanti juga berapa tahun kemudian saya bisa hapus lagi kok, pemutihan lagi kok, kan gitu ya. Jadi, dan siapa yang sebenarnya banyak ngawur atau melakukan tax evasi dalam pajaknya mereka? Tentu konglomerat teman-teman. Kalau orang-orang biasa, orang-orang miskin, pajaknya mah kecil. Mengapain dia amnesti-amnestian ya? Jadi yang amnesti itu kebanyakan orang-orang yang punya aset besar tapi belum lapor. Asetnya itu belum lapor. Nah, itulah yang diputihkan teman-teman, dengan bayar denda sekian, aset itu bisa diampuni atau yang namanya tax pardon, teman-teman ya. Oke, jadi kita lihat dari sini, ini adalah kebijakan-kebijakan yang hanya menguntungkan kelas atas, teman-teman ya. Nah, bagaimana bagi kita masyarakat golongan menengah ya? Kalau golongan bawah banget, yang miskin banget, kayaknya siapapun sulit untuk membantu ya.
Mereka karena menghadapkan mungkin misalnya bansos, ya kan, BLT, bantuan langsung tunai, karena memang kebutuhan sehari-hari aja udah nggak cukup. Nah, gimana dia bisa menabung? Ya, jadi teman-teman, yang saya bilang ini adalah bagi golongan menengah dulu nih, bagaimana agar supaya golongan menengah ini jangan sampai jatuh ke golongan bawah, teman-teman. Ya, kalau golongan kaya kita nggak usah kasih nasihat lagi, mereka udah banyak duit di situ. Tapi bagaimana untuk golongan menengah supaya mereka bisa naik ke atas, bisa menjadi kaya, bukan turun menjadi bangkrut atau menjadi golongan ke bawah, teman-teman. Jawabannya bukan tabungan. Kalau kita ngomong tabungan, berarti kita masuk deposito. Itu nilai bunga deposito itu tidak akan lebih tinggi dari inflasi. Ya, karena nilai inflasi itu pasti selalu lebih tinggi dari nilai suku bunga bank. Ya. Jadi kalau kita masukin deposito sama aja kalau kita buang duit kita ke got selokan. Karena tiap tahun angkanya berkurang. Ya, teman-teman ya. Jadi lalu bagaimana Pak Alvin? Bagaimana supaya bisa saya cerdas keuangan dan saya bisa ya kan naik dari middle class ke upper class, teman-teman. Ya, saya kasih tahu teman-teman, 5 tahun yang lalu kurang lebih saya tuh pernah juga bangkrut total, ya. Dan itu disebabkan karena mungkin bagi teman-teman yang lihat berita, ya, perceraian saya sama mantan bini. Ya, cerai, berantem, banyak saling lapor polisi di situ, teman-teman ya. Ya namanya saya sudah bilang hukum di Indonesia, polisi itu berarti sama aja kayak kita buang duit, ya kan. Jadi duit saya jar-jar itu habis, teman-teman. Ya, apalagi di dalam penjara nggak bisa menghasilkan uang. Tapi keluar dari penjara, ya kan, saya mulai membangun lagi. Saya dari bawah merangkak lagi ke atas, teman-teman. Sempat saya nggak punya uang sama sekali, sehingga satu-satunya jam tangan Rolex saya aja saya gadai untuk menjadi modal. Ya. Nah, sedangkan sekarang, teman-teman, ya, saya punya puluhan properti. Mobil mewah juga saya punya, uang di mana-mana, di tiap negara, di banyak negara saya ada juga, teman-teman ya. Dan ini semua bukan hanya karena kerja keras. Kalau kita kerja keras, sampai seberapa kerasnya kita kerja, ya itu nggak akan bisa kaya. Kenapa saya bilang seperti itu? Ya, orang yang kerja keras itu tukang sapu di pinggir jalan, jam 5 pagi kita masih tidur, dia udah nyapu di jalan, udah bersihin jalan. Kaya nggak? Nggak kaya, teman-teman. Rajin nggak? Rajin mereka di situ, ya. Jadi bukan berarti orang yang rajin itu bisa kaya, ya kan? Lalu bagaimana, Pak Alvin? Orang yang bisa kaya adalah orang yang kerja smart, kerja pintar, dan mempunyai kepintaran keuangan, teman-teman. Ya, dan inilah yang saya ajarin di seminar saya. Saya adakan seminar tiap bulan. Untuk bulan Desember sama Januari udah full, teman-teman ya. Jadi berikutnya Desember, Januari ini udah full, berikutnya Februari. Februari tanggal 8, 9, 10 saya akan ada seminar di Surabaya. Ya, 3 hari seminar di Surabaya. Jadi bagi yang mau ikut seminar bisa hubungin 0817 489 09-nya 3 kali, teman-teman. Atau bisa hubungi juga hotline LQ Kembangan tadi 08 satunya 3 kali 534489 ya. Jadi bisa hubungi hotline untuk informasi lebih lanjut. Kalau seminar kita ada yang di Surabaya itu full 3 hari harganya 15 juta. Tapi kalau nanti kita akan mengadakan yang short session cuma 1 hari aja. Ya, 1 hari kita padatin di situ akan diadakan tanggal 22 Februari. Ya, 1 hari 22 Februari di Jakarta ini ya. Dan itu biayanya murah, cuma 5 juta. Kalau yang biasanya itu 15 juta, teman-teman ya. Kalau yang biasa 15 juta, ini hanya 5 juta dipadatkan 1 hari. Jadi bagi kalian yang ingin mendapatkan rahasia keuangan maupun kecerdasan keuangan bisa daftar ya. Saya akan mengajari di sini bagaimana kita melipat gandakan uang, teman-teman ya. Jadi semacam kayak punya tuyul.
Kalau Anda tahun ini uang kalian punya uang 100 juta, maka 2 tahun dari sekarang uang kalian dari 100 juta akan jadi 200 juta, teman-teman ya. Dan dalam 15 tahun uang 100 juta itu akan menjadi 10 miliar. Ya. Kita bisa bantu teman-teman untuk mendapatkan caranya bagaimana ya supaya bisa konsisten mendapatkan ya. Dan saya jamin teman-teman kalau sampai ada yang ikut seminar saya mempraktekkan dan rugi ya dari cara yang saya ajarkan, saya akan kembalikan uang seminarnya 10 kali lipat ya. Jadi saya berikan jaminan bahwa kalau teman-teman ikut kecerdasan keuangan di sini ya dan Anda praktekkan, Anda sudah bisa punya mesin pencipta uang, teman-teman. Sudah kurang lebih sekitar 200 orang yang mengikuti seminar saya. Ya, dan sebagian besar dari mereka sudah mencobanya langsung dan tidak ada satupun yang dirugikan. Nah, tapi mungkin teman-teman nggak percaya ngomong saya, nggak apa-apa, buktikan aja, gitu kan, nggak ada keruginya. Kalau kalian ternyata yang saya janjikan benar, berarti kan teman-teman punya ilmunya. Tapi kalau yang saya janjikan bohong atau tidak benar atau meleset, teman-teman bisa mengklaim ganti rugi ke saya 10 kali lipat. Jadi ada untungnya juga toh, ya. Teman-teman, ya selain dari kecerdasan keuangan dan bagaimana cara kita bisa konsisten, ya kita tuh harus belajar banyak aspek ya yang diajarin di dalam seminar ini. Pertama, saya mengajarin tentang investasi-investasi, bagaimana membuka bisnis yang baik. Nggak semua bisnis itu harus kita punya modal. Ya, saya ketika mendirikan LQ Indonesia Law Firm, 1 sen pun saya nggak keluar uang. Ya, ketika mendirikan LQ Indonesia Law Firm. Dan saya kasih tahu teman-teman bahwa tahun ini quotient kita ya, LQ ini akan buka 15 cabang baru. Di bulan Desember ini, awal Desember tanggal 1, kita akan ada grand opening untuk LQ atau Quotient Center cabang PIK Pantai Indah Kapuk ya. Terus nanti Desember, Januari awal, kita akan buka cabang lagi di Surabaya, teman-teman ya. Di Pakuwon Tower, Surabaya, di CBD-nya Surabaya. Dan kedepannya kita akan buka juga di Medan, di Bali, di Riau, di Manado, ya, 15 kota setahun ke depan. Jadi teman-teman bisa lihat bagaimana berkembangnya bisnis yang saya lakukan ini. Dan hebatnya, bisnis ini semua cabang-cabang yang saya buka 15, 1 sen pun saya nggak keluar uang. Karena saya gunakan sistem franchise. Ya. Jadi teman-teman, di kecerdasan keuangan itu nanti saya akan mengajari teman-teman bagaimana supaya bisa menjadi kaya. Ya, berubah. Yang tadinya kalian ini sebagai pegawai, bagaimana untuk menjadi entrepreneur yang sukses. Nanti dari menjadi entrepreneur yang sukses, bagaimana menjadi investor yang punya passive income. Jadi nggak perlu bekerja lagi, teman-teman. Ya, ini adalah impian dari setiap orang. Impian dari setiap orang, tapi kebanyakan orang nggak bisa mencapai hal tersebut. Nah, saya akan mengajarkan kepada teman-teman bagaimana cara mencapai hal tersebut di latihan seminar saya ini, teman-teman. Ya, selain tentang kecerdasan keuangan, kita ajarin juga tentang bisnis, tentang saham, tentang properti, dan tentang option. Ya, option itu adalah derivatif dari saham. Jadi sehingga teman-teman nggak perlu pusing nih. Kalau kita lihat, waduh, IHSG turun, ya, udah IHSG turun, emas naik lagi kan. Orang yang tadinya bisa beli emas, sekarang emas harganya mahal gitu ya, menjadi barang luxury. Properti pun juga sama. Sekarang properti mahal sekali gitu ya, di BSD, di Pantai Indah Kapuk, di Surabaya, di mana harganya meningkat semua, teman-teman ya. Jadi inilah yang menjadi keluhan masyarakat umum. Bagaimana masyarakat yang menengah ke bawah ini, sebagian besar dari mereka nggak punya uang, nggak punya aset, nggak punya modal lagi gitu loh. Nah, kasihan sekali orang-orang seperti itu, teman-teman ya. Untuk merubah ya kita awal-awal harus kerja keras dulu ya. Kerja keras, mungkin tadinya 1 tempat kerjaan, kita harus kerja 2 atau 3 tempat kerjaan
untuk ngumpulin uang ya. Sekalinya uang itu sudah terkumpul, maka uang kita akan bisa membantu kita bekerja. Jadi we make your money work harder. Ya, kita buat uang Anda tuh bekerja lebih keras. Sehingga kita kerja, uang kita juga kerja. Nah, disinilah kita akan menimbun kekayaan baru, teman-teman ya. Saya akan ajarin lengkapnya di seminar saya. Silakan yang mau ikut-ikut, teman-teman ya. Nah, kita juga membantu orang dengan quotient fund. Jadi bagi mereka yang nggak punya waktu untuk trading option atau trading saham, ya kita nanti bisa bantu untuk trading untuk mereka. Sistemnya nanti profit sharing, teman-teman. Nah, itu lumayan, kurang lebih sebulan itu bisa dapat 2-4% sebulan. Jadi setahun income itu antara 24-48%. Jauh lebih tinggi daripada bunga deposito yang cuma 5-6%, teman-teman ya. Jadi bagi kalian yang berminat, silakan hubungi juga outline LQ tersebut ya, teman-teman. 08 satunya 3 kali 533489, atau bisa hubungi juga 0817 489 09 3 kali, atau bisa hubungi 08 satunya 4 kali 84 489, teman-teman ya. Jadi supaya untuk informasi yang lebih lanjut. Nah, nantinya teman-teman, bisnis yang saya geluti yang tadinya LQ Indonesia Law Firm nanti akan berubah menjadi Quotient Center. Quotient Center ini adalah gabungan dari 3 core bisnis. Pertama adalah firma hukum, kedua adalah biro media, dan yang ketiga adalah jasa layanan keuangan, teman-teman ya. Jadi 3 hal layanan jasa tersebut teman-teman bisa dapatkan di Quotient Center ya. LQ itu singkatan legal quotient ya. Nah, karena kita bukan cuma mengurusi legal, sekarang kita bisa punya 3 core bisnis, maka namanya berubah menjadi Quotient Center ya. Jadi teman-teman bisa datang ke Quotient Center terdekat. Sekarang kita udah ada 4, teman-teman ya. 1 di Tangerang Lipo Karawaci, 2 di Kembangan ya, 3 di Kemayoran ya, dan 4 di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Jadi silakan datang ke Quotient Center terdekat, orang-orang kami bisa membantu ya. Dan saya harapkan nanti dengan dibukanya 15 cabang, kita juga akan bisa menyerap lapangan pekerjaan. Jadi teman-teman bisa melihat bagaimana diberkatinya saya, karena saya memiliki kecerdasan keuangan di saat bisnis-bisnis lain yang bisnis raksasa bahkan ya, seperti KFC, Pizza Hut itu tutup gerai dan dia PHK karyawan-karyawannya, kita justru opening, teman-teman. Sehingga saya mengundang kepada para profesional ya, terutama rekanan lawyer. Jadi bagi kalian rekanan lawyer yang mau bergabung ke LQ Indonesia Law Firm, silakan hubungi kami ya, hubungi LQ Indonesia Law Firm dan berikan CV untuk melamar pekerjaan untuk menjadi lawyer bagi mereka yang mau jadi rekanan lawyer. Kedua adalah bagi mereka yang mau jadi admin ya, kita juga butuh banyak admin di setiap kota di Indonesia. Di sini siapa yang mau melamar, silakan bisa melamar dulu ya, admin. Ketiga, kita juga butuh banyak orang-orang marketing yang mungkin pintar bicara dan mau keluar untuk people personnya bagus ya, penampilannya menarik. Nah, itu untuk apa? Untuk memarketing produk-produk dan jasa layanan kami. Dan yang terakhir, posisi yang dibuka adalah posisi manajemen sebagai kepala cabang Quotient Center, teman-teman ya. Jadi disinilah kami membuka lowongan pekerjaan bagi kalian yang tertarik, silahkan bergabung ya, silakan. Kami bertujuan untuk membantu masyarakat Indonesia agar supaya kalian yang menganggur bisa bekerja. Ayo, yang mau berjuang bareng demi Indonesia ya, bagi mereka yang mau merubah Indonesia dan punya mental yang kuat, ayo maju di sini ya, teman-teman. Jangan takut-takut. Kita harus kuat, harus berani ya, harus vokal. Supaya apa, teman-teman? Supaya pejabat-pejabat dan pemerintah pun juga bisa berubah menjadi lebih baik dan menjadi bersih, teman-teman. Itu yang kita harapkan ya.
Mari kita dukung pemerintahan, pemerintah yang mungkin sekarang sedang susah dalam perekonomian ya, jelas karena mereka naikin pajak dan apalagi dengan adanya presiden baru ya, dia punya banyak program-program yang harus dijalankan teman-teman ya. Tapi lebih dari situ juga kita harus memikirkan diri kita sendiri ya. Jadi teman-teman harus tahu bagaimana nanti kita ini ya kadang-kadang kita harus pintar ya. Kalau saya baca koran terus mah, di koran, di berita, media online, selalu bilangnya ekonomi Indonesia berkembang lah, yang bagus-bagus di situ teman-teman ya. Padahal sekarang ekonomi Indonesia tuh lagi turun teman-teman, lagi resesi. IHSG itu sudah turun lebih dari 10%. Nah kalau udah turun lebih dari 10%, itu berarti sudah resesi. Ya, kalau masih turunnya 3-5%, itu baru koreksi teman-teman. Tapi kalau sudah 10% itu sudah resesi ya. Dan saya kira ada kemungkinan IHSG bisa turun di bawah 7.000. Jadi berhati-hatilah teman-teman yang mau simpan duit ya boleh aja simpan uang gitu ya. Tapi kita lihat bagaimana smart money atau uang dari investor itu investor asing keluar dari IHSG teman-teman ya. Saya baca beritanya ini sekitar 7,9 triliun uang asing itu pindah ya. Kita lihat di Google nih teman-teman ya. Jadi supaya teman-teman bisa tahu, mendapatkan informasi yang kredibel. Jadi bukan katanya-katanya teman-teman ya. Jadi kita lihat ini uang asing IHSG keluar. Ya. Nih judulnya teman-teman, sehari dana asing Rp 1 triliun keluar dari bursa saham. Ada apa? Kita lihat lagi yang lain nih teman-teman ya. 2 hari yang lalu nih. Saat dana asing masih terus keluar dari bursa saham, dia bilang. Ya, jadi kalau kita baca beritanya di sini ya, dana asing itu sudah turun, sudah keluar banyak dari Indonesia di sini ya. IHSG anjlok 1% dibilang, saat dana asing keluar. Dana asing kabur deras, IHSG kena tekanan berat. Jadi kita lihat di sini teman-teman, bagaimana dana asing itu sedang keluar sehingga ya IHSG atau pasar saham itu turun. Kenapa dana asing keluar? Karena mereka tahu Indonesia sedang resesi, ya bukan sekedar koreksi, tapi resesi, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang bermain saham, saya sarankan untuk hati-hati ya, jangan sembarangan beli karena bisa aja kalian beli dengan maksud dapat untung malah rugi teman-teman ya. Tapi kalau kalian ingin alternatif lain silahkan datang ke seminar saya. Orang banyak nanya, Alvin, kenapa kok nggak dikasih gratis saja? Pak Alvin kan udah kaya ya. Jadi sebenarnya bukan masalah bayarannya teman-teman. Saya pengen orang itu ya yang belajar itu merasa terapresiasi. Banyak kalau kita beli barang gratis dia pikir murah, kita undang aja orang nggak mau datang. Ya, kita undang aja orang nggak mau datang. Tapi kalau ada undangan yang berbayar kayak contoh, teman-teman lihat konser contoh ya Andy Lau. Andy Lau tuh udah kaya, ya tapi dia punya konser berbayar. Sehingga orang datang ke sana sampai dia beli, ya dia pasti akan, aduh sayang nih kalau gue gak datang. Jadi akhirnya mungkin orang gak sempet pun atau berhalangan pun, dia akan bela-belain daripada uangnya hilang. Ya, jadi ini yang harus dipikirkan pada orang-orang. Kedua, saya mau orang-orang tahu bahwa ilmu itu mahal. Ya, ilmu itu mahal. Karena ilmu yang saya ajarkan, saya berani jamin tidak akan kalian temukan di bangku sekolah manapun. Nggak akan. Ya, ilmu yang saya punya ini adalah ilmu otodidak dari pengalaman saya di Amerika plus di Indonesia, teman-teman. Ya, sehingga kalian itu ya nggak perlu lagi jatuh lagi ke dalam jurang, kejebur dulu, baru kita tahu oh ini salah, oh yang benar ke sini gitu. Karena udah dikasih tahu udah enak ya. Jadi itulah teman-teman ya. Sehingga teman-teman bisa tahu bagaimana kita juga bisa melanjutkan nantinya ya program tersebut. Karena kita lakukan programnya juga 3 hari di hotel
otomatis hotel pun kita bayar ya. Minimal kita pakai hotel bintang 4, bintang 5, teman-teman. Nah, jadi supaya orang-orang tahu, oh iya ternyata ada manfaatnya juga ya, maksudnya hotelnya ternyata bagus juga gitu. Nah, ini yang saya pengen teman-teman sadari ya. Jadi kepada kalian yang berminat, masih ada tanggal 8, 9, 10 di Surabaya, itu tiketnya 15 juta untuk 3 hari, atau 1 hari aja nanti bulan Februari di situ tanggal 22 itu cuma 5 juta ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa ikut di situ. Oke, saya rasa teman-teman bagi yang nanti ada ide atau ada masukan, silahkan sampaikan kepada saya atau disampaikan di dalam komen di YouTube ya. Berikan komentar sehingga nanti ada perbaikan apa atau apa saran yang bisa diberikan, atau mungkin topik apa yang teman-teman mau saya bahas berikutnya, silahkan berkomentar di Quotient TV. Bagi yang belum subscribe, harap segera subscribe. Oke?